Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Ya. Tujuan pengajaran etika bisnis ini itu menjelaskan bagaimana kita menciptakan bisnis dengan etika baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Dan menjelaskan bagaimana menjelaskan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala yang terkaitkan dalam etika baik dari relasi internal maupun eksternal. Juga menjelaskan rahasia sukses dalam jangka panjang. Pendahuluannya, menjadi wirausaha bukanlah jalan pintas untuk menjadi kaya, namun menjadi wirausaha adalah sebuah perjuangan. Apa yang dikatakan kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap. Kalau Anda merasa telah berhasil dalam waktu singkat, periksalah kembali apakah fondasi Anda sudah cukup kuat. Periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur dan halal. Apakah bisnis Anda real atau fiktif, spekulatif atau ada yang pihak yang dirugikan? Dan apakah Anda sudah memenuhi syarat dan kewajiban Anda? Pertanyaan yang perlu dilakukan oleh wirausaha itu: 1. Apakah benar ada cara yang instan yang halal untuk menjadi kaya? Dan 2. Apa yang dilakukan seorang agar menjadi kaya? Yang 3. Apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Dan 4. Apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Dan berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sejati. Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Bangunlah karakter dan milikilah reputasi. Reputasinya yaitu apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita, dan karakternya apa yang dilakukan malaikat, harapan Tuhan tentang kita. Bagaimana berbisnis dengan etis, yaitu berlaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Itu meliputi aspek dan menjalankan usaha. Mentaati tata nilai, yaitu yang 3, what the talk, yang bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Pemahaman mengenai etika dalam bisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung nilai-nilai etika. Dan 2, perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang-orang yang bisa sadari yang awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika, dan menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata apalagi dalam bertindak, dan bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang-orang dengan melihat nilai-nilai yang diambilnya. Mereka menanamkan nilai yang sedari awal. Apakah etika? Suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Menurut World Bank Encyclopedia tahun 2008, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Oleh karena itu, selalu ada reason atau alasan mengapa kita harus memegang teguh etika. Perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan lihatlah apa yang Anda akan dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Maxwell tahun 1982 itu, apa yang saya katakan, saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Dan apa yang saya lakukan yaitu saya tiba tepat waktu. Dan apa yang mereka kerjakan, mereka datang dengan tepat waktu. Lalu selanjutnya, apa yang saya katakan pada karyawan bersikap positif. Dan apa yang saya lakukan, saya akan menunjukkan sikap positif. Dan apa yang saya katakan, mereka harus akan berperilaku positif. Dan apa saya katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Dan apa yang saya lakukan yaitu harus saya mendahulukan konsumen, dan apa yang mereka kerjakan yaitu mereka mengutamakan konsumen. Sekarang, apa jadinya kalau saya bukan benar dengan yang saya ucapkan seperti berikut ini? Yaitu, apa yang saya katakan, saya bilang pada karyawan, datanglah
kantor tepat waktu. Dan apa yang saya lakukan, saya selalu terlambat. Dan apa yang mereka kerjakan, beberapa karyawan akan tepat waktu dan yang lainnya tidak. Begitu juga selanjutnya. Apa yang saya katakan pada karyawan, bersikaplah positif. Dan apa yang saya lakukan, saya menjalankan perilaku negatif. Dan apa yang mereka kerjakan, hanya beberapa orang yang bersikap positif, selebihnya mereka berperilaku negatif. Apa yang saya katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Dan apa yang dilakukan itu, saya mengutamakan diri saya lebih dulu. Dan apa yang mereka kerjakan hanya beberapa orang yang mendahulukan pelanggan, yang lainnya tidak. Peter Constantum tahun 2002 memberikan formula memahami ketika sebagai melayani sesama dengan cara janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita tidak senang menerimanya. 2. Melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain. Another person point of view, dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Yang ketiga, seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelumnya waktunya tiba. Keempat, melayani sesama juga berarti Anda menjadi seorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain karyawan. Tips ketika bisnis yaitu jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menyajikan Anda menjadi kayaan dalam waktu cepat instan. Hindarilah membaca buku yang menyajikan cara cepat instan dan memotong kompas. Kedua, yakinkanlah ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berpikir baik. Yang ketiga, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Keempat, jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat berisiko negatif. Dan yang kelima, rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Oke, sekian materi ini. Kalau ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.